Halo semuanya, jika membahas tentang Prodi PBSI, maka organisasi yang berkaitan erat dengan PBSI itu adalah Himadiksastrasia. Apa itu Himadiksastrasia? Himadiksastrasia merupakan akronim dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Himadiksastrasia mempunyai beberapa struktur sama seperti organisasi yang umum, seperti mempunyai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tetapi di Himadiksastrasia mempunyai beberapa departemen khusus untuk mewadahi dan mengayomi minat dan bakat kalian, khususnya ada Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen PSDM, Departemen Advokasi, Departemen Olahraga, Departemen Kominfo, Departemen Administrasi dan Kesekretariatan. Yang terakhir itu ada Departemen Kewirausahaan yang mempunyai organisasi khusus lagi, seperti organisasi yang ada profitnya kalau di Departemen Kewirausahaan. Halo mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Eni Herdianti, saya Wakil Ketua Himadiksastrasia. Pengalaman berorganisasi akan membentuk pribadi yang terampil, bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan kalian bergabung bersama kami akan memberikan esensi yang lebih ketimbang kalian hanya diberikan materi saat di perkuliahan. Jika kalian ingin menjadi bagian dari Himadiksastrasia, tentu ada beberapa tahap kaderisasi untuk melatih keterampilan sebagai pengurus. Terciptanya para calon kader yang berkualitas adalah harapan besar dari kami. Maka dari itu, jangan takut dan ragu untuk menjadi bagian dari Himadiksastrasia. Salam hangat kami haturkan dari Kabinet dan Tawira. Mari berproses bersama, mari menuai kebermanfaatan bagi kehidupan. Berjalannya suatu organisasi tidak lepas dari peran dan seorang sekretaris di balik layar. Dengan berbagai tugas pokok dan fungsi ikut andil dalam suksesnya program kerja, itulah sekretaris. Peran tersebut menyediakan administrasi, pengelolaan, hingga tahap pengarsipan. Figur yang berperan dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan serta berkiprah dari awal program kerja dan berakhirnya program kerja, itulah sekretaris. Saya Widi Nisah, Sekretaris 1 di Himadiksastrasia periode 2021-2022. Terima kasih. Harapan itu tidak akan terwujud jika kamu tidak mengambil tindakan. Mimpi itu tidak akan pernah terrealisasikan jika kamu tidak bangun untuk mengejarnya. Saya Sari Pahvera, selaku Sekretaris 2 Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan selamat datang di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Ayu Oktariani dari kelas 3C atau sekarang tingkat 3. Saya selaku Bendahara Himadiksastrasia IP periode 2021-2022. Jika kita berbicara mengenai bendahara, saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui apa itu bendahara. Bendahara identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya uang. Tugas utama atau tanggung jawab dari seorang bendahara ialah mengelola dan mengatur keuangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bendahara mengandung arti penanggung jawab atau pengurus keuangan. Nah, selain daripada itu, bendahara juga memiliki 4 tugas yang harus dilakukan. Tugas yang pertama ialah menyusun rencana anggaran belanja ketika dalam setiap program kerja. Jadi, seorang bendahara harus menyusun rencana anggaran belanja dalam setiap program kerja yang ada di himpunan atau suatu organisasi. Tugas yang kedua ialah menyimpan dan mengeluarkan uang jika ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu himpunan. Tugas yang ketiga ialah melakukan pembukuan. Seorang bendahara harus melakukan pembukuan selama 1 tahun kepengurusan. Harus dilakukan pembukuan tersebut secara jelas dan detail. Uang yang ada di dalam himpunan atau di dalam suatu organisasi dikeluarkan untuk apa, dan adapun pemasukan harus dirincikan secara jelas. Dan tugas yang terakhir ialah mengelola transaksi keuangan. Jadi, tugas dari bendahara yang selanjutnya ialah mengelola transaksi keuangan. Ketika suatu organisasi atau suatu himpunan membeli sesuatu atau melakukan suatu transaksi, seorang bendahara harus
harus menyimpan bukti-bukti dari transaksi tersebut. Namun selain daripada itu, seorang bendahara juga harus mampu mengontrol keuangan dengan baik. Ketika akan mengambil suatu keputusan, seorang bendahara tentu saja harus berkoordinasi dengan ketua dan wakil ketua. Nah, selain itu, bendahara juga bukan menjadi tabungan suatu organisasi atau suatu himpunan, tetapi bendahara juga harus bisa membantu mencari sumber dana ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Bagaimana sumber dana itu didapat? Nah, bisa saja dengan salah satu caranya ialah melakukan penagihan uang kas kepada anggota himpunan atau anggota organisasi. Nah, itu adalah sebagian kecil mengenai bendahara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Agama Imam Haji selaku Ketua Departemen Agama. Perkenalkan, nama saya Mita Damayanti selaku Ketua Divisi Syiar. Perkenalkan, nama saya Helen Nureni, saya dari anggota Divisi Syiar. Perkenalkan, nama saya Saifullah, saya sebagai anggota Divisi Syiar. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Sadia selaku Ketua Divisi Sosial. Perkenalkan, saya Vina Nur Fadila sebagai anggota dari Divisi Sosial. Departemen Agama adalah departemen yang menaungi tentang keagamaan yang ada di ruang lingkup program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di dalam Departemen Agama ada dua divisi, yaitu Divisi Syiar dan Divisi Sosial. Divisi Syiar adalah divisi yang bertugas untuk menyampaikan dan mengajak tentang kebaikan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu program kerja dari Divisi Syiar yaitu ada Fastabiqul Khairat yang mensyiarkan ajakan-ajakan kebaikan seperti men-share quote Islami, info kajian, ajakan duha, dan ajakan kebaikan lainnya. Divisi Sosial. Divisi Sosial memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan program-program kerja yang berkaitan langsung dengan bidang sosial dan bidang kemasyarakatan. Dalam program kerja kami ada salah satu program acara yaitu Sabar, di mana Sabar ini singkatan dari Santunan Berkah Ramadan, dan acaranya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Acara ini berkaitan langsung dengan bidang kemasyarakatan dan bidang sosial. سكبنا من دموع هتفت فيك جموع أو تصغي للجموع حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع إنه عهد جديد اسمه عهد السلام بسمة الفجر أفيقي وارسمي للأفق ثغرا واكتبي بالنور سفرا وامسحي للجرح سطرا واغرسي في كل قلب فرحا حبا وزهرا إنه عهد جديد إنه عهد السلام
Halo semuanya, selamat datang di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan, saya Anwar Hidayatullah sebagai Ketua Departemen Advokasi. Tugas dari Ketua Departemen Advokasi yaitu mengawasi dan juga ikut serta dalam tugas yang telah diberikan oleh kalian sebagai pemberi aspirasi. Bukan itu saja, Ketua Advokasi juga memastikan seluruh anggota advokasi aktif serta dalam kerja tim untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Nah, berikut ada pengertian mengenai advokasi. Advokasi adalah salah satu departemen yang ada di dalam himpunan mahasiswa program studi yang ada di Institut Pendidikan Indonesia. Advokasi Himadiksastrasia merupakan wadah sekaligus penyampai aspirasi dari seluruh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, baik itu dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Advokasi juga nantinya harus bisa menjadi teman sekaligus sahabat bagi mahasiswa yang ada di KBM PBSI ini. Sebab nantinya aspirasi yang kalian berikan akan kami sampaikan kembali kepada pihak yang berwenang untuk bisa menyelesaikan masalah atau aspirasi tersebut. Berikut ada beberapa tahapan mulai dari tersampainya aspirasi dari kalian hingga proses kami menyelesaikan aspirasi tersebut. Ini gimana, Kak? Oh baik, nanti kita usahakan saja. Nah, di sini ada Zakia. Zakia bertugas sebagai penampung aspirasi dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Hai Paman, lanjut banget. Nah, di sini adalah proses penyampaian aspirasi daripada mahasiswa kepada penampung aspirasi, yaitu Zakia. Ini ada pekerjaan buat advokasi. Selanjutnya di sini adalah proses penyampaian aspirasi daripada Zakia kepada Syahril, penyampai aspirasi. Aspirasi dari mahasiswa. Boleh nanti. Selanjutnya ada Syahril. Dia bertugas sebagai penyampai aspirasi yang telah disampaikan tadi oleh Zakia. Disampaikan. Oke. Selanjutnya ada Tasdik. Berperan sama seperti Syahril, yaitu menyampaikan aspirasi yang telah diberikan oleh Zakia yang penampung aspirasi. Ini ketika kita mengunjungi Sekrebem untuk konsultasi kepada Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Kang, biasa ini ada aspirasi dari mahasiswa. Kalau di PBSI
Ya, dari prodi PBSI. Mohon untuk mungkin untuk mertuanya. Ya. Dan ini ketika kita mengunjungi Sekre DPM untuk berkonsultasi kepada Komisi 4 mengenai pengadvokasian. Ya, saya. Bisa mana? Tasdik. Tasdik. Siapa tahu tasdik saya. Dan yang terakhir ini adalah fakultas kita, yaitu Fakultas FISBS. Di tempat ini, kita bisa berkonsultasi terkait nilai dan juga pembayaran kuliah. Ini saya dapat teguran dari. Dan yang ini adalah Yogi, bertugas sebagai pengawas departemen yang ada di Himadik Sastrasia. Tugasnya mengawasi setiap kegiatan atau event yang diadakan oleh departemen lain. Serta dia juga berhak memberikan teguran dan juga sanksi terhadap departemen yang memang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Bisa kan diprioritaskan lah untuk demi masa depan gitu. Ya Kak, nanti saya usahakan. Udah, ini peringatan yang ke-1. Kalau mengulangi kesalahan lagi, saya kasih peringatan kedua. Ya Kak, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamul Jaman. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Olahraga Himadik Sastrasia. Perkenalkan, nama saya Alan Nabila. Saya sebagai penanggung jawab Futsal Putra Himadik Sastrasia. Terima kasih. Saya Gita Hoeriuni Saudwi Pratami sebagai penanggung jawab Futsal Putri Himadik Sastrasia. Salam olahraga. Saya Dewi Sartika sebagai penanggung jawab volleyball putri Himadik Sastrasia. Saya Sofian Ansori sebagai penanggung jawab volleyball putra di Himadik Sastrasia IT. Perkenalkan, nama saya Restu Sihabudin Ahmad dari tingkat 3. Saya ikut serta kepengurusan Himadik Sastrasia di Departemen Olahraga. Saya sebagai penanggung jawab di cabang olahraga bulu tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Sidik. Saya di sini dari Departemen Olahraga. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk mengurusi divisi e-sport. Tujuan utama divisi e-sport adalah mencari skill atau talenta mahasiswa, terutama mahasiswa PBSI, untuk dilatih lagi skillnya, untuk dilatih lagi dalam bermain gamenya, agar kelak ketika ada suatu event atau turnamen dalam lingkungan masyarakat atau terutama khusus kampus, mereka siap untuk mengikuti ajang tersebut dengan lancar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to race. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani sebagai Ketua Departemen Adkes. Administrasi dan Kesekretariatan adalah departemen yang bertanggung jawab mengelola seluruh data dan inventaris Himadik Sastrasia yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen Administrasi Sekretariat. Saya Fikri Handayani sebagai Ketua Bidang Administrasi dan rekan saya Nur Nurmayanti sebagai anggota di bidang administrasi. Di sini saya sedikitnya akan menjelaskan apa itu administrasi. Administrasi yaitu aktivitas yang berkaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan yang ada di organisasi dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Adapun kegiatan di bidang administrasi yaitu meliputi sesuatu yang berhubungan dengan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan kegiatan yang bersifat teknis keadministrasian lainnya. Adapun fungsi administrasi, yang pertama planning yaitu perencanaan, yang kedua organizing yaitu penyusunan, yang ketiga coordinating yaitu mengkoordinasi, yang keempat reporting yaitu laporan, yang kelima budgeting yaitu pembuatan anggaran, yang keenam staffing yaitu penempatan posisi, yang ketujuh directing yaitu bimbingan atau pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mariani dari Departemen Adkes. Bidang kesekretariatan merupakan bidang yang mewadahi pengelolaan dan penataan administrasi dalam organisasi agar tertata dengan baik dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Inul Fadila. Saya dari Departemen. Perkenalkan, saya Muhammad Burhan Sodikin dari kelas 2A di Hima. Saya sebagai Ketua Departemen Kewirausahaan. Saya Uswatun Hasanah dari tingkat 2, jabatan di kewirausahaan sebagai sekretaris. Saya Alvin Nurul Hasanah, tingkat 2, sebagai bendahara dalam Departemen Kewirausahaan. Saya Salman Ibadur Rahman, tingkat 3B, jabatan di kewirausahaan sebagai anggota. Saya Mita Salviana dari kelas 2A, jabatan saya di Departemen Kewirausahaan sebagai admin. Departemen Kewirausahaan adalah sebuah departemen yang ada di Himadik Sastrasia sebagai media yang menaungi serta menumbuhkan jiwa berwirausaha dan mengembangkan kemampuan berwirausaha bagi seluruh anggota Himadik Sastrasia. Dengan begitu, dapat menciptakan mahasiswa yang mandiri dan mempunyai jiwa entrepreneur. Adapun untuk program kerja, yaitu sharing ilmu kewirausahaan, belajar kewirausahaan, pendataan mahasiswa yang memiliki usaha, mengadakan dan menjual produk yang bercirikan PBSI, dan mengenalkan dan menjual produk usaha milik mahasiswa. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me,
belajar usaha dan bisnis? Yuk, gabung di Departemen Kewirausahaan.